Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengerjakan tugas kelompok yaitu membuat video wawancara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Rahman dengan NIM 341 12 11 037 dan rekan saya. Nama saya Nurfaid Prasetyo dengan NIM 34112111049. Ya baik, untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu, di sini kita akan langsung mulai ke wawancara pertama. Praktikan satu dimulai. Di sini saya sebagai ketua divisi keuangan, di mana saya di sini akan membutuhkan sebuah aplikasi atau sebuah sistem penggajian untuk karyawan di sebuah perusahaan. Yang akan menjadi penanyanya atau yang akan menjadi sistem analisnya yaitu Nurfaid Prasetyo. Mungkin kita bakal langsung mulai ke bagian pertanyaan ininya apa wawancaranya. Saya akan mulai. Jadi, Saudara Nur, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk menggaji karyawan-karyawan saya, di mana eh, aplikasi ini yang akan membantu pihak atau divisi yang akan melakukan penggajian itu agar lebih efisien dan lebih tepat dan akurasinya dan juga bisa adil memberikan gaji kepada para karyawan. Mungkin apakah Saudara Nur Faid bisa memberikan aplikasi yang sesuai dengan apa yang saya mau? Eh, untuk dari sisi besarnya saya mungkin bisa mendapatkan bayangan dari aplikasi Bapak, tapi di sini saya memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk spesifikasi yang akan saya buat untuk Bapak. Apakah saya bisa memulai ke dalam pertanyaannya? Baik, bisa. Jadi mungkin supaya Bapak juga bisa lebih tahu kali ya apa yang dibutuhkan oleh saya dan apa yang paling pas untuk aplikasinya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa prosedur yang diterapkan oleh Divisi Keuangan dalam proses penggajian karyawan? Oh, mungkin untuk prosedur atau apa yang dilakukan saat ingin penggajian karyawan itu, jadi prosedur yang diterapkan oleh perusahaan kami yaitu menerima laporan kehadiran karyawan, lama kerjanya karyawan dari Departemen HR, lalu melakukan perhitungan gaji, tunjangan tetap dan juga tunjangan tidak tetap, serta melakukan verifikasi dokumen pendukung sebelum akhirnya mentransfer gaji ke rekening karyawan. Mungkin itu jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Divisi Keuangan memastikan akurasi dan keamanan data dalam proses penggajian karyawan? Untuk penggajian sih dilakukannya disesuaikan dengan data yang ada baik itu dari segi kehadiran, lama kerja, tunjangan tetap, la- dan juga tunjangan tidak tetap. Hal ini semua hanya dilakukan eh, oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan gitu. Dan apabila terjadi kebocoran, makanya kita bakal langsung tahu gitu, ini kebocoran itu dilakukan oleh siapa. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan eh, proses pengecekan data tersebut. Baik, kalau begitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kebijakan perusahaan dalam hal bonus, intensif, pemotongan gaji, dan cuti karyawan? Bagaimana Divisi Keuangan memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar? Kebijakan perusahaan sih untuk terkait bonus, insentif, dan juga pemotongan gaji ataupun cuti karyawan telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan benar sesuai dengan peraturan perusahaan. Baik itu perusahaan peraturan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Jadi kami pasti memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut melalui pengawasan dan verifikasi dokumen penting. Mungkin begitu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Divisi Keuangan menangani pemrosesan penggajian bagi karyawan yang bekerja secara freelance atau kontrak? Oh, jadi kalau untuk yang freelance atau kontrak itu pasti berbeda dengan karyawan tetap ya. Jadi di sini tuh kami memeriksa kontrak kerjanya karena kan di dalam kontrak kerja pasti terdapat perjanjian penggajian itu akan dilakukan kapan dan sebesar berapa dan laporan kehadiran dari karyawan kontrak tersebut. Mungkin begitu. Baik.
pertanyaan selanjutnya, bagaimana divisi keuangan memproses penggajian karyawan yang bekerja di luar negeri? Untuk karyawan yang kerja di luar negeri itu pasti eh, kriteria yang kami gunakan dalam menentukan besaran gajinya dari tunjangan karyawan adalah berdasarkan pada posisi kinerja, pendidikan, lokasi kerja, industri, dan pengalaman kerja gitu. Jadi di sini tuh untuk UMR-nya kan atau kan di sini tuh kita memiliki catatan untuk penggajian di mana gaji yang diberikan tuh minimal harus mampu untuk menghidupi karyawan itu dan juga keluarganya. Jadi pasti kita mengikuti dengan eh, biaya hidup di tempat dia bekerja itu. Hmm, Baik, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada fitur dalam sistem penggajian yang belum diimplementasikan namun diperlukan untuk mempermudah pengelolaan penggajian karyawan? Jadi eh, untuk fitur yang belum diimplementasikan ya mungkin kita tuh di sini belum tahu gitu. Jadi kita hanya hanya melakukan penggajian tuh secara manual. Jadi emang itu cukup ini apa menghabiskan waktu gitu di sini. Karena secara manual kita harus melihat datanya secara eh, kertas by kertas aja gitu. Nggak bisa langsung searching karyawan ini bagaimana kinerjanya di perusahaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana divisi keuangan mengelola dana tunjangan karyawan seperti dana pensiun atau dana kesehatan? Oke, untuk dana tunjangan karyawan seperti dana pensiun atau dana kesehatan kami kelola secara terpisah ya dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Dan untuk melakukan pemberian dana pensiun kami juga menggunakan aturan dasar yang ada pada perundang-undangan dan juga aturan perusahaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana divisi keuangan menangani perubahan peraturan perpajakan terkait penggajian karyawan? Apakah divisi keuangan melakukan pembaruan sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut? Jadi kami sendiri sih pasti selalu memantau secara berkala tentang peraturan perpajakan terkait penggajian karyawan. Karena kita juga pasti berkoordinasi dengan pihak pajaknya sendiri. Karena jika tidak begitu mungkin kita bakal kena dampak lebih besarnya apabila kita tidak mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru atau yang sedang berjalan saat itu. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana divisi keuangan memastikan bahwa semua karyawan menerima gaji mereka secara tepat waktu? Apakah ada prosedur yang telah ditetapkan untuk mengatasi keterlambatan atau masalah lainnya dalam proses penggajian? Tentunya sih untuk penggajian secara yang terlambat itu eh, minim sekali gitu bakal terjadinya. Kenapa? Karena untuk pemrosesan penggajian itu dilakukan beberapa hari sebelum waktu penggajian terjadi. Kami memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua karyawan menerima gaji mereka tepat waktu dan jika terjadi emang keterlambatan, kami akan mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana divisi keuangan berkomunikasi dengan karyawan terkait penggajian mereka? Apakah divisi keuangan memiliki layanan pelanggan atau helpdesk yang dapat dihubungi oleh karyawan untuk mendapatkan informasi terkait penggajian? Oh ya, kami memiliki sebuah layanan pelanggan atau helpdesk yang dapat dihubungi oleh karyawan. Cuman oleh karena itu kan kita kan masih bentuknya konvensional, jadi masih bentuknya sebuah telepon biasa. Mungkin Pak Nur Faiz bisa memberikan sebuah helpdesk di sebuah aplikasi tersebut, jadi agar karyawan tuh bisa langsung terdirect gitu ke helpdesknya yang akan langsung mengupdate si aplikasi tersebut. Baik, berarti untuk pertanyaan Bapak itu bisa dimasukkan ke dalam fitur. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana divisi keuangan memproses dan merekam pengeluaran terkait penggajian karyawan? Apakah divisi keuangan memiliki sistem pencatatan yang memadai untuk memastikan keakuratan laporan keuangan terkait penggajian? Pengeluaran terkait pengajian karyawan kami catat dalam sistem akuntansi dan kami melakukan rekonsiliasi secara berkala untuk memastikan keakuratan laporan keuangan terkait pengajian itu. Cuman balik lagi karena kita masih bentuk konvensional, mungkin kita masih dalam bentuk pembukuan.
Saya sih berharap di aplikasi tersebut seperti ada kayak keuntungan mingguan, keuntungan bulanan itu tercatat dengan jelas gitu loh hasil kalkulasinya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah divisi keuangan melakukan verifikasi terhadap dokumen penting seperti slip gaji dan laporan absensi sebelum memproses penggajian karyawan? Tentunya sih kami melakukan verifikasi dokumen pendukung seperti slip gaji dan laporan absensi sebelum pemeriksaan penggajian karyawan karena kehadiran dari si karyawan itu sangat mempengaruhi dari perhitungan penggajian yang dilakukan di perusahaan saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana divisi keuangan memproses penggajian karyawan yang memiliki penghasilan tambahan dari sumber lain atau memiliki status pajak ganda? Kami memproses penggajian karyawan yang memiliki penghasilan tambahan dari sumber lain atau memiliki status pajak ganda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi tentunya pasti akan ada selalu laporan keuangan dari pihak kami gitu, dari pihak divisi keuangan akan selalu mengecek karyawan-karyawan kami gitu secara berkala. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana divisi keuangan memastikan bahwa penggajian karyawan dihitung benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? Oke, kami pasti memastikan itu ya, bahwa penggajian karyawan dihitung dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan melakukan pembaruan sistem jika diperlukan dan mengikuti perkembangan terkini terkait peraturan perpajakan. Oleh karena itu, yang kami harapkan dari aplikasi ini mungkin bisa lebih memperlihatkan transparansi ya, sehingga tidak ada karyawan yang mengeluhkan terhadap perhitungan penggajiannya sehingga kami juga lebih tenang dalam menjalankan proses penggajiannya. Baik. Pertanyaan saya itu, bagaimana divisi keuangan menangani masalah atau sengketa terkait penggajian karyawan? Oh ya, kami pasti menangani masalah atau sengketa terkait penggajian karyawan dengan memastikan bahwa semua dokumen dan data terkait telah dikumpulkan dan dianalisis dengan teliti ya, untuk menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana divisi keuangan mengelola dan memastikan keamanan data pribadi karyawan yang terkait dengan proses penggajian? Kami melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait penggajian karyawan kepada semua staf terkait agar memastikan pemahaman yang sama mengenai kebijakan dan prosedur penggajian. Balik lagi ke pertanyaan tadi yang Bapak Faid berikan bahwa kami juga hanya memberikan akses untuk eh, akses kepada data penggajian ini hanya ke beberapa orang sehingga kami bisa dengan cepat mengetahui apabila terjadi kebocoran data dan kita akan langsung melakukan tindak eh, lebih lanjut. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana divisi keuangan mengukur efektivitas proses penggajian yang dilakukan dan melakukan perbaikan yang diperlukan? Kami memiliki sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan masalah terkait penggajian secara anonim dan akan menangani setiap laporan dengan serius untuk menemukan solusi terbaik. Jadi di sini tuh kita selalu welcome atau selalu menerima laporan-laporan dari karyawan, tapi tanpa karyawan itu harus takut gitu bahwa nama dia yang melaporkan. Oleh karena itu kita memberikan sistem pelaporan secara anonim. Baik, selanjutnya itu pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses penggajian karyawan yang dihadapi oleh divisi keuangan saat ini dan bagaimana divisi keuangan merespon tantangan tersebut? Kami sih pasti memastikan bahwa pengajian karyawan dilakukan secara konsisten dan teratur dengan jadwal pengajian yang telah ditentukan sebelumnya dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah divisi keuangan memiliki rencana atau strategi jangka panjang dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penggajian karyawan di perusahaan? Kami memiliki pengawasan internal sih di sini. Jadi pengawasan internal kami juga kuat dalam proses pengajian karyawan, termasuk pemeriksaan dan verifikasi oleh tim internal dan eksternal secara audit independen. Jadi kita memiliki sebuah badan atau memiliki sebuah eh, yang mengurusi gitu, yang menjadi audit untuk proses verifikasi datanya itu sendiri. Baik, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak.
bagaimana divisi keuangan berkolaborasi dengan departemen lain seperti HR atau IT dalam pengelolaan sistem penggajian karyawan? Oke, kami selalu memperbarui sistem pengajian karyawan kami sih dengan sesuai dan perkembangan terkini dan teknologi terbaru untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam proses pengajian. Cuman kan eh, memang untuk perkembangan terkini ya kita mengikuti dari segi perundang-undangan ataupun peraturan yang berlaku. Untuk segi teknologi sendiri, mungkin bisa dibilang teknologi kami masih belum memadai lah untuk mengikuti benar-benar mengikuti zaman sekarang. Oleh karena itu, kami berharap kepada Bapak Nur Faid untuk bisa merealisasikan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami inginkan sehingga kami juga bisa lebih nyaman dalam proses penggajian baik itu untuk dari perusahaan ataupun dari segi karyawannya sendiri. Baik, terima kasih untuk Bapak Arya atas interviewnya. Semua Ya, masukan dari Bapak akan saya tampung dan akan saya realisasikan ke dalam aplikasi yang Bapak request. baik terima kasih sama-sama untuk Bapak Nur Faid. Mungkin ini saya berharap sekali untuk aplikasi yang akan dibuat sehingga kami sendiri bisa dengan puas lah memberikan uangnya juga untuk memberikan bayaran kepada Bapak apabila aplikasi yang diberikan itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Mungkin cukup sekian untuk eh, wawancara di praktikan satu. Mungkin bisa langsung kita mulai ke praktikan dua kali. Baik, selanjutnya untuk kepraktikan kedua yaitu di sini saya sebagai kepala gudang sekaligus sebagai user. Kemudian untuk sistem analisnya yaitu Arya Rahman. Jadi di sini saya akan melakukan request pembuatan aplikasi dari gudang kepada Bapak Arya. Baik, untuk eh, review singkatnya akan saya mulai. Baik, di sini untuk Bapak Arya, saya ingin membuat aplikasi. Jadi aplikasinya itu saya sebagai kepala gudang yang mengelola dua gudang. Yang pertama itu gudang sortir dan yang kedua yaitu gudang pengolahan. Jadi ketika pertama kali barang masuk ke gudang sortir, kemudian setelah barang dari gudang sortir selesai disortir akan masuk ke gudang pengolahan dan setelah itu pengiriman barang keluar masuk telah selesai. Seperti itu untuk singkatnya dari aplikasi yang ingin saya buat. Oke, baik Bapak Prasetyo. Mungkin untuk merealisasikan apa yang benar-benar Bapak butuhkan atau yang benar-benar Bapak inginkan untuk memenuhi semua kebutuhan ya dari gudang Bapak sendiri, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait eh, gudang ini sehingga saya pun bisa merealisasikan aplikasi atau sistem yang akan saya buat itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apakah boleh, Pak? Oke, mungkin kita Eh, bakal mulai ke pertanyaan pertama. Apa tugas utama eh, sih Pak dalam baik pekerjaan? sebentar, Oh, baik baik Pak. sebentar Bapak. Eh, Mohon maaf sebelumnya terkendala jaringan. Baik Bapak untuk pertanyaan boleh dilanjutkan. Oke, mungkin pertanyaan pertama yaitu apa tugas utama dalam pekerjaan sebagai bagian dari gudang, sih, Pak? Jadi di sini saya sebagai kepala gudang itu pada biasanya mengurus laporan, surat keuangan, kinerja karyawan dalam gudang. Jadi bagian-bagian semua yang bersangkutan dalam kegiatan gudang, mau di gudang sortir ataupun di gudang pengolahan itu saya kerjaan tersebut. Oke, baik Bapak. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di sini bagaimana proses verifikasi barang yang masuk ke gudang itu dilakukan sih Pak? Mohon maaf Bapak karena Oke, terkendala oh iya, nggak apa-apa. koneksi, apakah boleh diulangi?